Ya, selamat sore pemirsa Chatterbox Walk the Talk. Senin 26 Agustus 2024. Saya buka dengan rasa sedikit kecewa karena ternyata PDIP belum mengumumkan Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai pasangan yang akan diusung pada pemilihan gubernur Jakarta 2024, dan bukan dibatalkan tapi ditunda karena berdasarkan informasi dari salah satu ketua PDI Perjuangan, Pak Masinton Pasaribu, ya, bahwa tanggal 27 Agustus 2024 besok hari Selasa, katanya Anies Baswedan akan didaftarkan sebagai calon gubernur Jakarta 2024-2029 yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, ini kan sebuah kabar baik tentunya ya, yang harus kita sambut secara baik juga. Nah, menyikapi keberadaan Ahoker Reborn yang sebenarnya sudah ada semenjak pasca Pilpres 2024, ya, yang diinisiasi awalnya oleh guru saya, yaitu Gus Soleh MZ dari komunitas agama cinta, yang pada Pilpres 2024 kemarin sempat membuat pakar agama, ya, pejuang akar rumput Ganjar Mahfud selama gelaran Pilpres 2024. Ya, saya kebetulan juga pendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 kemarin. Nah, tapi di Jakarta ini saya sudah, teman-teman tahu, adalah sudah menyatakan dukungan saya kepada petahana gubernur Jakarta yang mengabdi di periode 2017-2022, tidak lain tidak bukan adalah Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, PhD, Doctor of Philosophy, ya. Karena kinerja beliau yang bagus, yang mantap buat Jakarta, 5 tahun full term jadi gubernur Jakarta. Apa yang bagus di eranya Pak Jokowi, Pak Ahok, dan juga Pak Jarod Saiful Hidayat diteruskan dan diperbagus oleh Pak Anies Baswedan. Apa yang kurang diperbaiki dan apa yang jelek dihilangkan. Wajar memang. Ya. Dan hasil dari itu semua, Anies Baswedan itu mendapat WTP wajar tanpa pengecualian 5 kali dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ditambah lagi yang saya selalu siarkan adalah karya-karya Anies Baswedan itu adalah jalur buat pesepeda, oke, bagus. Perluasan beberapa trotoar untuk lebih ramah pejalan kaki, itu patut diapresiasi. Elektrifikasi bus Transjakarta bertahap sukses. Infrastruktur penunjang bus Transjakarta dan integrasi transportasi publik di Jakarta bertahap sukses. Kemudian beberapa wilayah di Jakarta sudah tidak lagi banjir. Kemudian gelaran Formula E di Jakarta sukses besar, ya. Penanganan polusi di Jakarta mantap jiwa raga, gitu. Walaupun memang masih ada beberapa kekurangan, masih ada beberapa program-program yang ada dalam manifestasi janji kampanyenya yang belum terlaksana karena keadaan, bahkan ada yang tidak bisa terlaksana karena faktor keadaan. Maka saya pikir wajar saya belokkan dukungan saya dari sebelumnya. Saya mau dukung Ahok di Pilgub Jakarta ini. Cuma kenapa saya belokkan dukungan saya ke Anies, Pak Anies, ya?
Karena saya pikir Pak Anies deserve, layak untuk mendapat satu kesempatan lagi, satu periode lagi untuk membaguskan Jakarta. Terutama untuk menuntaskan apa yang beliau manifestasikan dalam janji kampanye sebelumnya. Gitu. Jadi biarkan Pak Anies Baswedan bekerja untuk Jakarta, jangan direcoki lagi. Termasuk jangan coba memaksa PDIP itu untuk mencalonkan Pak Ahok di Pilgub Jakarta. Saya mohon maaf loh, yang kita lawan ini adalah orang yang secara nurani, secara akal, secara jasmani, secara rohani ini sudah tidak sehat. Sudah hilang akal, sudah gila ini orang. Ya, menghadapi orang gila, menghadapi orang yang tidak sehat secara rohani, tidak sehat secara nurani, akalnya pun tidak sehat juga, nggak bisa kita hadapi dengan cara yang normal, cara normatif, nggak bisa. Maka kita harus hadapi juga dengan cara yang nekat, dengan cara yang gila. Makanya saya himbau sudah, ya untuk sekarang kita korbankan dulu ego politik kita. Ya kita sama, karena gini, secara statistika ya elektabilitasnya Anies Baswedan di Jakarta itu masih nomor 1 di puncak tertinggi. Baru Ahok itu nomor 2. Yang dihadapi oleh kita ini adalah orang-orang yang rakus dan tamak gitu loh. Pak Ahok ya, win rate-nya tuh rendah dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Apalagi KIM juga sudah membawa Habib Rizik Syihab. Dan ada PKS di situ. Ahok nyalon di Jakarta lagi, keulang lagi nanti narasi di Pilgub Jakarta 2017. Ya. Keulang lagi nanti. Kamu tolak pemimpin kafir. Haram pilih pemimpin kafir. Pilih gubernur muslim dan sebagainya. Nah, saya nggak mau itu terjadi. Makanya untuk memitigasi itu udah relakan, ridhoi saja PDIP usung Anies Baswedan. Supaya narasi seperti itu tidak terjadi. Mau apa enggak gitu. Ini kan semua cuma antara mau dan tidak. Gitu loh. Teman-teman ini merelakan gitu loh untuk saat ini. Nah, Anies itu kan sudah 2 periode jabat gubernur Jakarta. Nah, nanti ketika demografi politik masyarakat Jakarta sudah berubah, masyarakat di Jakarta ini sudah, terutama kalangan-kalangan yang mohon maaf ya, kalangan-kalangan Muslim yang konservatif, terutama dari kalangan Betawinya, mungkin sudah ada yang mulai berpemikiran terbuka gitu ya. Ya, nanti ada waktunya Pak Ahok itu bisa jabat gubernur Jakarta lagi kok. Tenang aja, gak perlu khawatir. Rezeki itu gak akan kemana. Ya, rezeki gak akan kemana. Tapi mohon maaf, sekali lagi katakan, ya, kenapa saya belokkan dukungan dari Pak Ahok ke Pak Anies? Ya karena Pak Ahok itu rekam jejaknya sudah jelek. Oke lah, kinerjanya selama 3 tahun jabat gubernur Jakarta, oke, mantap, jos Marco jos, top Marco top, Jeep Marco Jeep. Gitu loh. Akan tetapi keselipet dengan ucapan jangan mau dibohongi pakai Al-Quran surah Al-Ma'idah 51. Meskipun itu ada lanjutannya. Tapi kan orang masih ingat akan narasi seperti itu. Itu kan hujatan dan makian kepada Al-Quranul Karim. 6666 ayat perkataan Allah, kalamullah di dalam Al-Quran itu dianggap bohong semua itu sama si Ahok itu, ya kan? Itu saya menyadari itu kesalahan saya. Ya, 7 tahun lalu membela beliau. Makanya kemudian beliau itu di demo besar-besaran, di pressure penegak hukum ini. Masuk penjara pada saat itu tahun 2017.
tuntutan dari JPU itu kan 1 tahun penjara, tapi Majelis Hakim malah memvonis Pak Ahok itu 2 tahun penjara. Ya, 2 tahun penjara. Ya Pak Ahok layak dapat itu. Ancaman pidana penjara untuk tindak pidana 156A KUHP yang kemudian menjadi pasal 300 KUHP itu 5 tahun penjara. Tahun penjara. Wajar kalau pada waktu itu teman-teman muslimin muslimah ada yang meminta supaya Pak Ahok itu divonis 5 tahun penjara, dikurung 5 tahun penjara. Ya kan? Karena memang ancaman pidananya segitu, wajar gitu. Lagian Al-Quran dihujat, dimaki. Ya kontol asu itu namanya. Oh seperti itu. Nah, kalau sudah track recordnya jelek, rekam jejaknya jelek, pernah masuk penjara, menyandang status mantan narapidana, prisoner atau prisoner bahasa Inggrisnya, masa ia mau masa ia masih mau jadi gubernur Jakarta? Ini kan lucu. Lah, secara etika, secara moral, secara martabat, secara logika, secara marwah gitu ya, sudahlah menyandang status mantan narapidana, masih mau nekat nyalon gubernur di Jakarta, ya diketawain orang yang ada. Malah di framing. Nah, saya nggak mau kota tempat saya dilahirkan dan dibesarkan ini menjadi bahan tertawaan dunia karena dipimpin oleh gubernur ex-prisoner, mantan narapidana. Oh, saya nggak mau itu. Nggak mau. Saya tidak mau itu. Saya nggak mau. Saya tidak mau. Maka saya lebih memilih mendukung Anies yang track recordnya bagus, yang rekam jejaknya bagus. Setidaknya walaupun beliau digugat di Petun ya terkait dengan masalah sampah di kali gitu ya, tapi tidak sampai membuat Pak Anies itu masuk penjara. Lah Ahok masuk penjara 2 tahun lagi dari 5 tahun. Harusnya 5 tahun itu Ahok itu masuk penjara. Cuma majelis hakimnya terlalu baik, hanya menjatuhkan 2 tahun penjara aja buat Pak Ahok. Lagian siapa suruh jadi penghujat agama Islam? Siapa suruh hujat Quran? Ya. Jadi ya sudahlah, masanya Ahok itu sudah lewat ya di Jakarta ini. Dan PDIP itu harus belajar dari Pilgub 2017. Ya, tempatkan sesuai dengan kaumnya gitu loh. Ya. Jangan tempatkan orang yang bukan kaumnya sebagai pemimpin, jangan. Ya, kan saya sudah sampaikan, ya ummul qaum itu berlaku. Pemimpin itu adalah berasal dari kaumnya dan akan memimpin satu kaum. Atau ada arti yang lain, pemimpin itu mencerminkan kaumnya. Nah, apakah Pak Ahok itu mencerminkan Jakarta? Tidak. Gitu loh. Tidak sama sekali. Ya. Jakarta ini kan kota dengan penduduk mayoritas Islam. Ya kan? Kotanya atau provinsi yang dihuni oleh penduduk mayoritas beragama Islam, agama yang diridai dan dibenarkan oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Ya toh? Masa iya mau dipimpin oleh gubernur yang mantan narapidana, penghujat Al-Quranul Karim, penghujat agama Allah? Masa ia mau? Dan sudah itu bukan
bukan ini lagi, bukan Islam lagi. Pemimpin itu pasti akan mendahulukan kepentingan kaumnya. Pak Ahok itu sudah dia Tionghoa, di Cina, dia Oten, Karesten gitu ya. Ya pasti akan mendahulukan itu ketimbang kita-kita yang muslim beragama Allah ini. Kita orang Islam yang telinga kita sudah terbiasa dengan suara azan, terbiasa dengan suara Al-Quran, terbiasa dengan lantunan sholawat, terbiasa dengan lantunan zikir, terbiasa dengan lantunan qasidah wa kalimatit thayyibah. Ada orang yang alergi dengan itu semua. Ya, ada orang yang alergi, komplain, ya kan? Nah itu representasinya kaum yang seperti itu ada di Pak Ahok. Ahoker tuh rata-rata seperti itu, Islamofobia sebagian. Ya, kenapa? Karena sebagian besar Ahoker tuh bukan Islam. Sebagian besar Ahoker tuh Oten, Karesten gitu loh. Mereka yang menuhankan manusia. Itu loh. Mereka yang mendewakan manusia, memaksa manusia menjadi Tuhan dan memaksa Tuhan menjadi manusia. Itu kan ajaran sesat. Kenapa Allah berfirman laisa kamitslihi syai'? Allah itu tidak bisa disebutkan dengan apapun. Tidak bisa disama-samakan, nor dicocok-cocok logikan, nor diserupakan dengan apapun. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi itu kan representasi. Ya Ahoker itu kan seperti itu. Ya representasi ada di Ahok itu. Makanya saya tegaskan secara pribadi, kalau berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 51, ya dalilnya, para Ahoker yang masih seperti itu, ya orang Islam yang menjadi Ahoker reborn terutama di Pilgub Jakarta, ini pendapat pribadi ya, Ahoker reborn, ya ada Muslim, ada orang Islam nyangkut di sana di Pilgub Jakarta 2024 ini. Ini pendapat pribadi saya. Anda boleh setuju atau enggak setuju, silakan. Anda boleh agree to disagree. Anda boleh sepakat atau tidak sepakat, silakan. Dan ini pendapat pribadi, ini subjektif bukan objektif. Subjektif ya. Kalau saya menilai orang Islam tapi dia nyangkut gabung dengan Ahok Reborn di Pilgub Jakarta 2024 ini, saya secara pribadi sudah menilai mereka murtad. Apa itu murtad? Keluar dari ajaran Islam, keluar dari agama Allah, keluar dari agama Islam, rugi. Kecuali mereka syahadat lagi, baru mereka bisa dinyatakan Islam lagi. Tapi ingat, syahadatainnya kudu syahadatain nasuha. Taubatan aja ada taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Maka syahadatain, ucap 2 kalimat syahadat lagi pun juga harus benar-benar. Syahadatainnya pun syahadatain nasuha. Dan jangan lagi bersekongkol. Bersekongkol dengan para penghujat agama Allah dari kalangan Yahudi maupun Karusteng untuk dijadikan pemimpin, pelindung, pemberi rasa aman, dan sebagainya. Ya sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 51 di bait pertama dari ayat itu. Ya. Jangan pernah
menjadikan orang-orang Yahudi dan Kristen, Karesteng, Oten itu menjadi entah itu pemimpin, pelindung, ya, pemberi rasa aman, penjamin rasa aman, penolong, ya. Jangan. Jangan. Ya. Sebaik-baik penolong hanyalah Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Sebaik-baiknya pemberi rasa aman hanyalah Allah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang mengikut ajaran agama Allah, yang adil, bijaksana, memakmurkan, yang santun, yang cerdas, ya, yang amanah, dapat dipercaya, dan yang penting berdedikasi dan bertanggung jawab. Dan kita sebagai muslim wajib hukumnya untuk memilih pemimpin yang menganut ajaran agama Allah, yaitu Islam, gitu, ya. Jadi ini pendapat pribadi, bukan pendapat umum. Ini pendapat pribadi. Kalau mau setuju atau tidak setuju, silahkan aja. Mau sepakat atau tidak sepakat, ya silahkan aja. Ya, mau terima atau tidak terima, ya silahkan aja, gitu loh. Ini sekali lagi pendapat pribadi saya, gitu ya. Jadi orang bertanya, terutama teman-teman saya yang sudah kenal lama saya, yang sudah tahu lama saya, yang ada di Ahok Reborn itu, ya. Kenapa kok si James Windsor itu jadi begini sih? Ya salahkan keputusan saya untuk bertobat di bulan Januari 2024 yang lalu, yang menyebabkan saya jadi seperti ini. Ya, sejak Januari 2024 lalu itu saya putuskan untuk taubatan nasuha. Ya, saya akhiri semua chapter jahiliyah saya, karena saya mau menjadi orang yang lebih soleh. Ya, saya sekali lagi pengen menyampaikan. Ya, sebentar. Ya, kita lanjut lagi. Jadi saya sekali lagi hanya ingin dikenang sebagai seorang pria yang soleh, sebagai cowok yang soleh. Ya, nggak lebih. Itu aja. Makanya kenapa saya memilih untuk bertobat di bulan Januari 2024 yang lalu, ya. Jadi saya semakin tertarik lagi untuk mendalami agama Islam, mendalami agama Allah. Bahkan saya ada rencana buat pondok di sana jauh, di Jombang, pesantren Tebu Ireng, pesantren NU. Rencana loh, baru rencana. Dan ya itu, jadi saya putuskan, saya memilih untuk bertobat, ya. Dan saya jadi memang agak ke kanan, gitu loh, memang agak ke kanan, tapi nggak apa-apa. Yang namanya teman datang silih berganti, tidak apa-apa. Tapi yang namanya saudara, keluarga, bil khusus orang tua, itu tidak akan pernah hilang, tidak pernah berubah, ya. Dan tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun, ya. Saya lebih baik kehilangan teman ketimbang kehilangan orang tua. Orang tua saya tinggal mama saya. Papa saya sudah meninggal waktu saya masih kecil, umur 7 tahun, tahun 2001. Kehilangan teman buat saya nggak apa-apa. Saya bisa mencari teman yang baru lagi. Tapi ketika saya sudah kehilangan papa saya, tidak ada yang bisa menggantikan figur beliau.
Dan tidak ada yang bisa menggantikan sosok mama saya sampai kapan. Ya, makanya kalau mau itu ya salahkan keputusan saya untuk bertobat di bulan Januari 2024 itu. Ya. Salahkan saya aja yang jadi makin Islam konservatif ini yang membuat saya jadi seperti ini. Ya. Anda tidak perlu menyalahkan saya bergaul dengan banyak teman-teman apologet debater Islam di TikTok. Ya, Anda tidak perlu menyalahkan Api dan figur-figurnya. Enggak. Anda salahkan keputusan saya bertobat aja yang membuat saya jadi seperti ini. Ya. Yang saya makin mantap meyakini bahwa agama yang paling benar adalah Islam. Kenapa? Karena agama Islam itu divalidasi langsung oleh Allah dan dibenarkan langsung oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Jadi makanya kalau kita mau pemimpin Muslim, maka kita harus jadi Muslim yang bagus, yang maksimal. Ya, udkhulu fis silmi kafah. Maka kalau kita berislam, haruslah kita berislam yang kafah. Ya, bukan berislam yang asal-asalan. Tapi harus penuh, harus sungguh-sungguh. Ya. Tidak separuh-separuh, apalagi asal-asalan. Jadi, ya sekali lagi konteks Pilgub Jakarta ini, maaf saya belok mendukung Pak Anies Baswedan karena beliau yang lebih layak untuk menjadi gubernur Jakarta 5 tahun yang akan datang, dan beliau adalah yang lebih pantas memimpin Jakarta. Yang penting beliau secara ini sudah pengalaman, sudah berkemampuan. Yang penting sehat, bukan hanya jasmaninya saja, rohaninya sehat, akalnya sehat, nuraninya sehat. Beliau juga cerdas, pandai, intelektual, ya, otaknya encer dan sebagainya. Maka bagus, lebih layak Anies Baswedan itu dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta, baik itu oleh PDIP, Partai Buruh, Partai Umat, Partai Hanura, maupun partai-partai yang ada di DPRD Jakarta tapi belum memutuskan siapa calon gubernurnya. Jadi ya mungkin semangat teman-teman, jangan terpengaruh oleh yang namanya Ahoker Reborn itu, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim yang kepengen Jakarta ini menjadi kota yang melegalkan orang-orang makan babi, yang menjadikan minuman keras legal di Jakarta, yang kepengen suara azan di Jakarta menghilang, yang kepengen suara lantunan ayat-ayat kalamullah hilang dari Jakarta. Mereka yang menginginkan puja-puji kita kepada Allah, peninggian nama Nabi Muhammad SAW yang kita lakukan, puja-puji kita kepada Nabi Allah Muhammad SAW itu hilang dari Jakarta. Ya, maka sekali lagi saya tegaskan dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, saya dukung Bapak Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan PhD sebagai Gubernur Jakarta 2024-2029. Kolaborasi Jakarta sukses menuju kota global. New hope, new life for Jakarta. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya agar gak ketinggalan konten-konten terutama Chatterbox yang lainnya. Selamat sore, sampai bertemu kembali.